Halo semua. Ada peribahasa mengatakan bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan kami pada hari ini tentang inovasi terbaru berupa aplikasi. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Christopher Nicholas Japri, dengan nomor NPM 2207 11803. Nicholas Kevin Putra Hardito dengan NPM 2207117796. Saya Cindy adalah Makarolina dengan NPM 2207117799. Adapun nama aplikasi mobile yang kami buat yaitu Qnami atau kepanjangan dari Earthquake Tsunami. Aplikasi kami bertemakan bencana alam. Tentu saja, hal yang melatar belakangi dari aplikasi yang kami buat adalah bencana alam. Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan yang diakibatkan oleh faktor alam atau manusia itu sendiri, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian materi, dan dampak psikologis. Sedangkan bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa alam. Jadi, bencana alam yang tidak dapat kita tebak kondisinya dan akibatnya itu menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui akan terjadinya bencana tersebut. Juga tidak ada persiapan dan pengetahuan untuk menghadapi jika terjadi bencana seperti contohnya gempa bumi dan tsunami. Akibat dari permasalahan tersebut mengakibatkan banyaknya korban jiwa akibat gempa bumi dan juga tsunami. Seperti korban jiwa akibat terjadinya gempa bumi itu yang tertimpa bangunan runtuh dan terjadinya kematian akibat arus air yang sangat kuat oleh tsunami. Solusi yang kami berikan untuk permasalahan tersebut adalah, yang pertama, dengan menciptakan sebuah aplikasi bantuan berbasis smartphone bagi masyarakat yang bertempat tinggal atau berdomisili di daerah yang rawan gempa maupun tsunami. Aplikasi ini juga dapat digunakan bagi para pengguna yang hanya sekedar penasaran dan ingin mengetahui bagaimana keadaan dan posisi bencana yang terjadi. Yang kedua, aplikasi ini memberikan notifikasi untuk para pengguna agar mengetahui daerah di mana tempat bencana tersebut terjadi. Apakah ada bencana yang terjadi di sekitarnya? Maka notifikasi akan muncul. Yang ketiga adalah memberitahu arah menuju tempat evakuasi terdekat dan rute yang paling efisien untuk menuju tempat aman atau evakuasi terdekat. Yang keempat, memberitahu cara menanggulangi atau apa yang harus dilakukan saat terjadi sebuah bencana gempa bumi ataupun tsunami. Ada beberapa referensi aplikasi yang telah kami lihat sebelum kami membuat aplikasi baru. Yang pertama yaitu aplikasi Info BMKG. Nah, teman-teman pasti tahu tentang aplikasi Info BMKG ini. Di Info BMKG terdapat informasi cuaca, iklim, kualitas udara, dan gempa bumi dalam satu genggaman. Kemudian, Info BMKG ini juga selalu mengupdate informasi tentang cuaca seluruh kabupaten atau kota di Indonesia dalam 3 hari. Kemudian, Info BMKG juga memberikan notifikasi kepada Anda bila terjadi bencana alam di beberapa titik di Indonesia. Kemudian ada aplikasi Inaris. Selama kami mendownload aplikasi Inaris ini, ternyata aplikasi Inaris ini berisikan informasi tingkat bahaya suatu wilayah dan dilengkapi dengan rekomendasi aksi untuk melakukan antisipasinya secara partisipatif. Di aplikasi Inaris ini juga tidak hanya untuk bencana gempa saja, tetapi ada informasi bencana lain. Aplikasi referensi yang ketiga berupa aplikasi Yuri Kurukal.
Aplikasi Eureka Local ini berasal dari negara Jepang yang berfungsi untuk memberitahu mengenai gempa bumi dan tsunami yang akan mendatang. Nah, di aplikasi ini sendiri terdapat fitur yang cukup unik. Yang pertama ada fitur di mana pengguna dapat memberikan pesan dan kesan mengenai bencana gempa bumi ataupun tsunami yang terjadi. Dan yang kedua terdapat fitur Sonai. Fitur Sonai ini berfungsi untuk memberitahu apa dan bagaimana hal-hal yang harus dilakukan ketika bencana sedang terjadi. Dari beberapa referensi yang telah kami temukan, kami membuat aplikasi yang bernamakan QNAMI. Aplikasi yang kami buat hanya dikhususkan untuk mendeteksi gempa bumi dan tsunami. Nah, kenapa kami hanya mengkhususkan gempa bumi dan tsunami? Karena Indonesia merupakan wilayah yang rawan dengan gempa bumi dan tsunami. Adapun keunggulan dari aplikasi kami ini adalah yang pertama, menu Clarity. Menu Clarity ini berfungsi untuk korban bencana. Jadi, menu Clarity ini kita dapat memberikan sumbangan kepada korban bencana gempa bumi dan tsunami. Yang kedua, memberikan arahan saat terjadi bencana. Keunggulan yang ketiga yaitu kita dapat mengetahui cuaca yang sedang terjadi di sekitar kita. Yang keempat yaitu kita dapat menghubungi tim penyelamat atau evakuasi saat mengidentifikasi bahwa adanya bahaya besar yang sedang terjadi. Dan keunggulan yang keenam yaitu kita dapat mengetahui titik letak gempa bumi atau tsunami yang terjadi di sekitar kita. Di sini kami akan menjelaskan mockup dari aplikasi kami, yaitu di bagian layar awal mockup kami terdiri dari login, sign-in, dan guest. Login di sini biasanya memiliki maksud di mana kita sudah menjadi pengguna dari aplikasi tersebut. Sign-in biasanya untuk mendaftar pengguna baru dari aplikasi tersebut. Dan guest biasanya digunakan untuk tamu. Setelah itu, kita mengklik login. Di layar tersebut muncul email atau phone number dan password. Kita mengisi email dan phone number yang kita miliki, lalu pilih login. Setelah itu, layar selanjutnya kita akan disuruh untuk menginput lokasi letak kita sekarang. Dalam aplikasi Konami, pengguna bisa memberikan donasi kepada orang-orang yang membutuhkan di fitur donasi. Dalam fitur donasi ini, kita bisa memberikan donasi kepada sesama atau memberikan donasi demi kepentingan hewan atau kepentingan lingkungan. Di fitur donasi ini juga ada penggalangan dana mendesak yang harus segera didapatkan jika ingin melakukan seperti amputasi tangan dari korban gempa atau amputasi kaki. Dan ada penggalangan dana untuk korban bencana yang mengalami luka berat atau infeksi pada luka yang harus segera diobati juga. Lalu ada fitur informasi. Dalam fitur informasi tersedia 3 menu, yaitu visual dan audio, literasi dan audio, dan demonstrasi bencana. Dalam fitur informasi di menu visual dan audio ada 2 penanganan bencana. Itu ada penanganan gempa bumi dan penanganan tsunami, yang mana keduanya ini merupakan penanganan bencana dalam bentuk video. Pengguna bisa menonton video untuk menangani bencana di
fitur ini. Lalu ada menu literasi dan audio. Di menu literasi dan audio ini, pengguna bisa membaca dan mendengarkan cara-cara menangani gempa bumi dan cara-cara menangani tsunami. Seperti menangani gempa bumi, berlutut dengan kedua telapak tangan, cari penutup kepala, tetap berlindung, dan sebagainya. Lalu, ada menu yang ketiga, yaitu demonstrasi bencana. Di demonstrasi bencana ini, pengguna akan merasakan jika ada bencana yang sedang terjadi di sekitarnya. Maka aplikasi akan langsung menunjukkan cara evakuasi menuju tempat evakuasi yang paling aman. Lalu, pengguna bisa mengikuti maps yang ada di aplikasi Kunami ini untuk sampai ke tempat bencana dengan selamat. Berikutnya, setelah Anda menginput data lokasi Anda, maka Anda akan dibawa ke menu utama berupa map. Di sisi kiri layar terdapat sebuah pop-up di mana bila ditekan akan memunculkan menu-menu lainnya. Pertama ada menu bencana terkini. Bencana terkini dilambangkan dengan logo segitiga yang memiliki tanda seru di dalamnya. Logo ini melambangkan bahaya. Apabila Anda mengklik menu bencana terkini, maka Anda akan dibawa ke tampilan yang menampilkan bencana-bencana yang telah terjadi. Untuk sekarang, terdapat 3 bencana, berupa gempa bumi, tsunami, dan banjir. Informasi yang ditampilkan terkait dengan lokasi bencana, waktu bencana, jarak dari user, dan seperti gempa akan ditampilkan magnitudo gempanya. Lalu yang kedua ada menu cuaca. Menu cuaca menampilkan suhu udara, kelembapan udara, kecepatan angin, dan arah datangnya angin. Menu cuaca juga memberikan perkiraan cuaca untuk beberapa jam ke depannya. Misalnya, Selasa jam 4 diperkirakan akan hujan. Lalu selanjutnya akan diperkirakan 2 jam ke depannya. Lalu yang ketiga ada menu pengaturan. Di menu pengaturan terdapat ganti lokasi. Ganti lokasi di mana Anda dapat mengganti lokasi Anda berada apabila Anda tidak menggunakan GPS ataupun GPS-nya kurang tepat. Yang kedua ada menu volume dan getaran. User dapat mengatur volume dan getaran pada aplikasi karena terdapat banyak orang yang mengatur handphonenya dalam mute ataupun getar, sehingga takutnya notifikasi tidak akan muncul. Jadi, kami memberikan pengaturan volume dan getaran pada aplikasi, sehingga apabila handphone yang mute, suara notifikasi tetap dapat muncul. Yang ketiga ada layar dan tampilan. Di sini kita dapat mengatur layar tampilannya apabila ingin memunculkan map ataupun tidak saat terjadi bencana. Lalu ada notifikasi. Notifikasi ini dapat diatur, misalnya gempa, apabila akan mendapatkan notifikasi apabila gempanya berada di atas kekuatan di atas 5 magnitudo misalnya. Lalu ada menu logout, di mana apabila ditekan, user akan logout dan harus login ulang atau dapat masuk sebagai guest